Alawiyun, mereka adalah saudara-saudara kita yang mengaku keturunan dari Ahlul Bait, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya enggak? Ya percaya. Mereka ngaku mereka keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka punya pohon nasab, ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Isu mengenai tersambung atau tidaknya keturunan Nabi dari keluarga Ba'alawi sebenarnya telah bergulir sejak lama. Bahkan beberapa tahun terakhir, kelompok Salafi telah membahas hal ini dalam kajiannya. Di antaranya Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Orang-orang Arab itu hijrah mereka sebelum tahun 900-an itu tidak terlalu banyak. Sejak tahun 1850-an baru mulai banyak orang-orang Hadramut yang datang ke Indonesia. Kebanyakan orang Arab yang datang ke Indonesia ini dari Hadramut. Karena apa? Yang pertama karena kehidupan di Hadramut sangat susah. Apalagi Hadramut dulu dijajah sama Inggris. Sehingga banyak orang-orang Hadramut yang keluar. Bukan cuma ke Jawa, mereka juga ke Amerika, kemana. Mereka pokoknya meninggalkan negerinya karena faktor politik, negeri, dan ekonomi. Akhirnya mereka sampai ke Indonesia. Dan di Indonesia ada dua grup yang datang ke Indonesia. Alawiyun, mereka adalah saudara-saudara kita yang mengaku keturunan dari Ahlul Bait, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya enggak? Ya percaya. Mereka ngaku mereka keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka punya pohon nasab, ya silahkan. Kita akui itu. Sebagaimana ana Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain Basalamah. Lalu ada orang ngomong sama anak, ente bukan Basalamah. Kata, lebih tahu ente apa ana dengan nasab ana? Ya ana lah. Makanya Ahlul Ba'alawi yang mereka mengaku Ahlul Bait, ya sudah. Kita nggak boleh mendustakan. Kecuali ente punya bukti mereka bukan Ahlul Bait. Mereka ngaku Ahlul Bait, ya kita katakan ente Ahlul Bait. Dan ada ketentuan, aturan-aturan menjadi keluarga Rasul SAW. Nggak boleh makan zakat, itu menjadi orang yang paling wajib menegakkan sunnah. Itu ada aturan. Yang datang ke Indonesia dua, dari Alawiyun dan dari Masyaikh. Lalu kalau kita bicara orang Arab itu ada kasta-kastanya juga. Yang pertama disebut Qabail, itu Gabail. Mereka adalah hamalatus silah, tukang perang. Gabail ini ya pokoknya mereka perang, nguasain mana itu disebut Gabail. Yang kedua ada at-tujar, pedagang. Mereka yang kerjanya ya, pedagang orang-orang fulus. Yang ketiga az-zurra wal fallahun, para petani. Ada lagi yang di bawah mereka. Yang ke Indonesia ya macam-macam. Ada yang dulunya mereka Gabail datang ke Indonesia, ada yang Ahlul Bait datang ke Indonesia, ada yang pedagang datang ke Indonesia, ada yang mungkin juga petani datang ke Indonesia, datang ke Indonesia mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka di Indonesia. Cuma tetap Ba'alawi, mereka menjadi tokoh agama. Jarang dari orang-orang Arab Masyaikh ini jadi tokoh agama. Seakan-akan hanya milik mereka. Datanglah ke Indonesia, mereka kumpul di Indonesia. Jadilah orang-orang Arab sekarang untuk melihat itu yang tersisa. Jumlah orang Arab di Indonesia itu ketika Anda nulis ini, jadi 8 tahun yang lalu itu di koran Ar-Riyadh disebutkan jumlahnya 5 juta orang Arab yang di Indonesia. Yang di Hadramut nggak sampai 2 juta atau 3 juta. Yang di Indonesia lebih banyak, karena yang di Hadramut banyak. Kemudian Syekh Ahmad Surkati, beliau berulang kali dalam kitabnya, ini kitab yang tulisan tangan beliau, insya Allah bukan beliau yang tulis tangan, beliau mengimlakkan kepada muridnya ketika perjalanan.
Judul kitabnya ini Ithaful Ibad. Ini kitabnya Syekh Ahmad Surkati. Ithaful Ibad bitafnidi maza'inil Haddad. Ini kitab dialog dengan Al-Haddad, salah satu dari tokoh Alawi. Beliau mengatakan nih dalam kitabnya, "Falya'lam Alawi Al-Haddad wa amthaluhu," hendaklah Alawi Al-Haddad dan yang semisal dengan Alawi Al-Haddad. "Anni," kalau aku nih, "lastu minal ladina yukhawwafuna bismi ahli sunnah wala bismil jumhur." Aku bukan termasuk orang yang bisa ditakut-takutin dengan ahli sunnah, jumhur ulama. Wah, aku gak perlu ditakut-takutin dengan ucapan-ucapan seperti itu. "Walakinni minal ladzina yukhawwafuna bismi sunnah sahiha wa muhkamil kitab." Tapi aku adalah orang yang perlu ditakutin dengan sunnah yang benar dan kitab yang jelas, Al-Quran Karim. Kalau mau nakut-nakutin jangan pakai omongan, ente menyelisihin ini, enggak. Kalau ente ada sunnahnya, ente bisa takut-takutin anda. Ini Syekh Ahmad Surkati. Wa ahlu sunnah fi nadhari, kata Syekh Ahmad Surkati, dan ahlu sunnah menurutku, man ya'tamiduna ala kitabillah wa sunnati rasulihi sahihah. Ahlu sunnah itu adalah orang yang bersandar kepada kitabullah dan sunnah yang benar, sunnah Rasul SAW yang sahihah. Faman ja'ana, ini Syekh Ahmad Surkati ngomong dalil udah. Faman ja'ana bi ghairi hujjatin thabitatin minhuma, siapa yang datang kepadaku tanpa dalil yang jelas dari Quran dan sunnah, fala qimata li kalamihi indana fil umuri diniyah. Omongan dia untuk urusan agama nggak ada nilainya buat kita. Kalau sudah menurut ana, menurut kita orang, menurut sudah jangan. Siapa juga nggak mau. Itu nih urusan agama, jangan menurut ente, jangan menurut nenek ente, jangan. Ini menurut Al-Quran dan Sunnah. Ini urusan agama. Syekh Ahmad Surkati nggak perlu ditakut-takutin ente menyelisih ahlu sunnah. Syuf, kalau sunnah yang mana sih? Jumhur ulama yang mana? Kalau memang benar anda menyelisihin, anda akan tinggalkan. Tapi kalau segera ditakut-takutin, banyak orang suka ngomong-ngomong seperti itu. Kata Syekh, walau kana mil al-ard, walaupun ucapannya itu sepenuh bumi, tapi kalau nggak ada kitabullah, nggak ada sunnah Rasul, aku nggak terima. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Fahasbunallah wa hasbuhu wa indallahi tajtami'ul khusum. Cukup Allah sebagai penolong kita dan penolong dia, dan nanti kepada Allah akan bertemu tuh, berjumpa orang-orang yang ribut. Para jamaah, Syekh Ahmad Surkati benar-benar mengajak kepada sunnah Rasul SAW. Tapi ingat, beliau bukan maksum. Beliau hidup di masa yang ulama sangat sedikit pada waktu itu. Ada pendapat-pendapat beliau yang dikritisi oleh ulama lain, iya. Ada. Dan itu tidak mengurangi kedudukan beliau. Beliau tetap mengatakan prinsipnya mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita akan lihat bagaimana beliau mengajak kepada pemahaman salafus saleh. Kalau bicara pekerjaan Syekh Ahmad Surkati, Syekh Ahmad Surkati pernah jadi guru di Al-Irsyad dan pernah dikeluarkan sama orang Al-Irsyad. Syekh Ahmad Surkati itu ketika ribut sama Ba'alwi, penyebab berdirinya Al-Irsyad ini, Syekh Ahmad Surkati pada waktu itu ke Solo. Dia ditanya, ada perempuan syarifah, perempuan dari golongan Ahlul Bait menikah dengan selain syarifah. Dia katakan sama orang Cina Muslim. Ditanya Syekh, sah enggak pernikahan? Kata Syekh, kalau persyaratannya terpenuhi sah. Ributlah. Nanti gimana bilang sah? Dia itu harus minta izin sama semua Alawiyin. Baru kalau semua Alawiyin mengizinkan dia menikah, baru boleh. Karena hak nasabnya itu hak semuanya. Akhirnya Syekh pulang dari Solo ke Jakarta, mulai ada perubahan di orang-orang Alawiyin. Syekh nggak disapa, sampai akhirnya Syekh mengundurkan diri. Padahal yang datangkan Alawiyin. Ketika Syekh mau pulang,
sebutkan Syekh lagi duduk di stasiun, ketemu sama Nagibul Arab, Umar Manggus. Ada kapten Arab yang ada di Jakarta, namanya Umar Manggus. Umar Manggus ini melihat saya, ente kenapa? Antum kalau tahu kondisi orang Arab pada waktu itu. Umar Manggus itu pernah ketemu sama salah satu habaib. Dia itu kapten Arab di stasiun. Katanya, ini salah satu habaib. Itu cium tangan. Kata Umar Manggus, Beb, nanti inti di rumah anak kasih 10 kali sembuhkan. Tapi di sini banyak orang, masa anak sih? Dan itu dipraktekkan di Madarisul Alawiyin. Syekh Ahmad Surkati, salah satu penyebab dia keluar juga. Ada 2 orang dari keluarga siswa di madrasah di Jamiatul Khair ini ngomong, Syekh, anak punya usul, Syekh. Kata, apa usul nanti? Anak kepingin. Jadi nanti itu yang bukan Alawiyin, kalau pagi mau masuk sekolah itu cium tangan semua sama tangannya yang murid-murid Alawiyin. Kata Syekh, ente ngomong kayak gitu? Marah Syekh. Sempat emosi, tapi sama ustaz yang lain diam-diam diademkan ya, didinginkan. Akhirnya Syekh alhamdulillah menerima, beliau berusaha untuk memperbaiki, tapi akhirnya beliau keluar gitu. Diterima oleh Umar Manggus. Kata Umar Manggus, Syekh, kau nggak usah pulang, kita bikinkan madrasah. Nama madrasahnya Madrasatul Islah wal Irsyad. Tuh madrasah yang pertama. Tahun berapa Irsyad berdiri? Jemaah 1914. Itulah informasi seputar kajian Salafi yang membahas mengenai Habib keturunan Nabi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.